Halo everyone, dalam kesempatan kali ini saya Dika Pratama Putra dengan NIM 12430200129. Saya akan menyampaikan materi yang bertema Pancasila sebagai sistem filsafat. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan dua rekan saya yang bernama Raifan Nur Aprima dengan NIM 12430200159 dan Rifan Saiful Ihsan dengan NIM 12430200135. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai landasan ideologi bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hukum dan pemerintahan saja, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam perspektif yang lebih mendalam, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai universal tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia, kehidupan, dan masyarakat, serta nilai-nilai dalam Pancasila yang menggambarkan keutuhan manusia sebagai makhluk spiritual, sosial, dan moral. Hal ini tercermin dalam 5 silanya yang saling terhubung dan membentuk dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Berbicara tentang filsafat, apa itu filsafat? Filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat kebenaran, kehidupan, dan nilai-nilai melalui proses berpikir mendalam dan sistematis. Dalam filsafat juga, manusia mencoba memahami realitas atau mencari jawaban atas pertanyaan mendasar seperti apa tujuan hidup manusia itu, apa itu kebenaran, dan bagaimana manusia seharusnya hidup. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya mengatur sistem pemerintahan saja, tetapi juga mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila juga adalah hasil perenungan mendalam yang mencakup nilai-nilai luhur yang hidup dalam budaya, agama, dan tradisi bangsa. Pancasila sebagai filsafat hidup, yang dimana Pancasila menjadi pedoman moral, etika, dan spiritual yang mengarahkan manusia untuk hidup dalam harmoni. Filsafat sebagai dasar Pancasila, yang dimana setiap sila dalam Pancasila mencerminkan konsep filosofis tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi filsafat dalam Pancasila terdiri dari 3 aspek, di antaranya 1. Dimensi ontologis, hakikat keberadaan. Pancasila bersumber dari realitas kehidupan bangsa Indonesia yang beragam, mencakup budaya, agama, dan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat. Setiap sila mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk spiritual, sosial, dan bermoral. Kedua, dimensi epistemologis, cara berpikir. Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa. Sebagai pedoman berpikir, Pancasila mengajarkan cara memahami persoalan hidup secara bijaksana, rasional, dan berbasis musyawarah untuk mufakat. Ketiga, dimensi aksiologis, nilai dan tujuan. Pancasila mengandung nilai-nilai moral seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan untuk mencapai kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sistem filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pedoman hidup yang terdapat nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, masyarakat, maupun negara, yang dimana terdiri dari 5 nilai atau 5 sila. Di antaranya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati perbedaan agama dan keyakinan orang lain, menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing tanpa memaksakan keyakinan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bersikap adil kepada orang lain tanpa diskriminasi, membantu orang yang membutuhkan dengan tulus. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjaga persatuan dalam keberagaman budaya, suku, dan agama, meningkatkan rasa cinta tanah air dengan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermusyawarah dalam memutuskan hal bersama
baik keluarga maupun masyarakat, menghargai pendapat orang lain dalam diskusi ataupun rapat. Dan sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membantu sesama, mendukung kebijakan yang mendorong pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.